يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang tawabi, khususnya yang na'at. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan kelancaran terhadap kita semuanya, dan memberikan keikhlasan pada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang masalah marfu'atul asma. Kita sudah membahas tentang fa'il, kita membahas juga tentang naibul fa'il, kita juga membahas tentang mubtada. Kita juga sudah membahas tentang khabar. Otomatis ketika kita ngomong al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khabar, amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar, kita sebenarnya sudah membahas juga tentang isim kana, khabar inna. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang tawabi'. Ya. At-tawabi'. Gitu. Tawabi' itu adalah isim yang hukum i'rabnya, gitu ya. Tawabi' itu adalah isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab yang sebelumnya. Mengikuti. At-tawabi' itu merupakan bentuk jamak dari tabi'un, tabi'ani, tabi'una, wa tubba'un, wa tubba'un, wa taba'atun. Tabi'atun, tabi'atani, tabi'atun, wa tawabi'u. Nah, itu tasrifannya begitu. Ya, tasrifan isim fa'il ini. Begitu. Jadi tawabi itu mufradnya adalah tabi', isim yang mengikuti, gitu ya. Apa maksudnya? Isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab isim yang sebelumnya. Itu semacam itu. Tawabi ini kita bagi menjadi 4, gitu ya. Ada na'at di situ. Kalau na'at hukum i'rabnya mengikuti man'utnya. Begitu. Ada badal di situ. Gitu. Kalau badal hukum i'rabnya mengikuti mubdal minhunya. Ya. Ada taukid di situ. Gitu. Kalau taukid hukum i'rabnya mengikuti muakkadnya. Begitu. Ada atof atau ma'tuf di situ. Di mana hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab ma'tuf alaihnya. Begitu. Jadi yang kita bahas ini man'ut atau na'at, ya bukan man'ut. Na'at yang mana hukum i'rabnya mengikuti man'utnya. Badal ini termasuk tawabi juga, di mana hukum i'rabnya mengikuti mubdal minhunya. Taukid di mana hukum i'rabnya mengikuti muakkadnya yang ditaukiti. Ma'tuf yang diatofkan, di mana hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab ma'tuf alaihnya. Secara umum dicontohkan seperti inilah, ya. Misalnya ar-rajulu, misalnya al-alimu, misalnya. Ini namanya man'ut, ini namanya na'at. Misalnya ja'a Muhammadun, misalnya akhuka, misalnya. Ini namanya badal, ini namanya mubdal minhu. Mohon maaf.
Ini namanya badal. Ini namanya mubdal minhu. Misalnya begitu. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Misalnya nafsuhu. Misalnya ini namanya taukid. Ini namanya muakkad. Ya. Ja'a Muhammadun. Biar Ja'a Muhammadun wa Ahmadu. Ini namanya ma'tuf. Ini namanya ma'tufun alaihi. Gambarannya begitu. Kalau seandainya ini dibuat dibuat jumlah juga. Ja'a ar-rajulu al-alimu. Ini namanya man'ud. Ini namanya na'at. Jadi yang akan kita kaji nanti satu persatu itu. At-tawabi. Isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab sebelumnya. Isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab isim yang sebelumnya. Isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab yang sebelumnya. Isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab yang sebelumnya. Gitu ya. Karena yang sebelumnya man'utnya itu berkedudukan fa'il, maka dia harus dibaca rafa' juga. Karena mubdal minhunya menjadi fa'il, maka badalnya juga harus dibaca rafa'. Ini juga dibaca rafa' juga. Karena yang menjadi muakkadnya itu adalah berkedudukan fa'il, maka taukidnya juga harus dibaca rafa'. Karena maktuf alaihnya berkedudukan sebagai fa'il, maka maktufnya juga harus dibaca rafa'. Itu gambarannya at-tawabi. Isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab yang sebelumnya. Ya, na'at mengikuti man'utnya hukum i'rabnya, badal mengikuti mubdal minhunya hukum i'rabnya, taukid hukum i'rabnya mengikuti muakkadnya, ma'tuf yang diatofkan itu hukum i'rabnya mengikuti ma'tuf alaihnya. Itu mungkin seperti itu gambarannya. Sekarang kita bahas tentang na'at. Itu. An-na'atu. Gitu. Apa yang dimaksud dengan na'at dari definisi? Na'at itu adalah sesuatu yang menjelaskan sifat dari man'utnya. Saya ulangi lagi. Na'at adalah sesuatu yang menjelaskan sifat dari man'utnya. Na'at ada dua macam. Ada yang disebut sebagai na'at mufrad. Ada yang disebut sebagai na'at jumlah. Ya, na'at mufrad itu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya hakiki, ada yang sifatnya sababi. Na'at hakiki, na'at sababi, ya. Jumlah itu otomatis nanti jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Itu semacam itu, ya. Jadi na'at secara umum seperti itu. Apa definisi na'at? Na'at itu adalah sesuatu yang menjelaskan sifat-sifat dari man'utnya. Begitu. Ya, saya contohkan misalnya ja'a rajulun mahirun. Mahirun di sini adalah na'at. Ya. Na'at dari mana? Dari man'ut rajulun. Ini man'utnya namanya. Ini na'atnya. Na'at adalah sesuatu yang menjelaskan sifat dari man'utnya. Siapa yang datang itu? Rajulun. Sifatnya bagaimana? Orangnya pintar. Itu begitu. Secara umum, yang namanya na'at itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai na'at mufrad, ada yang disebut sebagai na'at jumlah. Na'at mufrad inilah yang kemudian kita harus paham tentang isim sifat. Nah, ini lagi. Penting ini. Jadi murid-murid kita tidak memungkinkan untuk kemudian misalnya paham tentang na'at kalau seandainya murid kita tidak ngerti apa itu yang namanya isim sifat. Isim sifat adalah materi prasyarat untuk kemudian kita bisa menjelaskan tentang na'at. Terutama na'at mufrad nanti. Yang pasti terbuat dari isim sifat. Na'at mufrad itu secara umum pasti terbuat dari isim fa'il. Pasti terbuat dari isim maf'ul. Pasti terbuat dari sifat musyabbah bismil fa'il.
pasti terbuat dari sighat mubalaghah misalnya, pasti terbuat dari isim tafdil, pasti terbuat dari isim adat, pasti terbuat dari isim mansub, pasti terbuat dari isim isyarah, pasti terbuat dari isim mausul. Itu semacam itu. Ya. Na'at mufrad itu. Kalau na'at jumlah apa? Na'at jumlah itu adalah setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah. Setiap jumlah apabila kemudian jatuhnya setelah isim nakirah, itu namanya na'at jumlah. Jadi kalau na'at jumlah itu tidak terbuat dari isim sifat. Apa yang membedakan kalau na'at mufrad dan na'at jumlah? Na'at jumlah itu adalah na'at yang berbentuk jumlah. Kalau na'at mufrad berbentuk isim sifat. Seperti yang pernah saya jelaskan ketika kita menjelaskan tentang khobar, hati-hati istilah mufrad. Mufrad dalam konteks bab khobar, dalam konteks bab na'at, dalam konteks bab hal, ini adalah merupakan bentuk atau kebalikan atau lawan dari jumlah. Perhatikan, ya. Saya ulangi lagi. Na'at itu adalah sesuatu yang menjelaskan sifat dari man'utnya. Na'at secara umum dibagi menjadi dua, ada yang disebut sebagai na'at mufrad, ada yang disebut sebagai na'at jumlah. Na'at mufrad pasti terbuat dari isim sifat. Sehingga bisa saya katakan bahwa kalau seandainya kita tidak ngerti isim sifat, apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu sifatun musyabbahatun bismil fa'il misalnya, musyabbahatun bismil fa'il misalnya, ini nggak ngerti. Apa itu sighat mubalaghah misalnya, itu juga nggak ngerti. Apa itu isim tafdil misalnya, itu juga nggak ngerti. Apa itu isim mansub misalnya, mansub pakai sin ya, itu nggak ngerti misalnya. Apa itu misalnya isim adat, nggak ngerti juga misalnya. Apa itu isim isyarah, ya, ke sini sorotnya hati-hati. Isim mausul misalnya, yang khas di sini ya, mausul yang khas utamanya. Itu nggak ngerti, ya nggak bisa. Isim sifat merupakan materi prasyarat untuk membahas tentang na'at. Kalau seandainya murid kita tidak paham apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu sifat musyabbah bismil fa'il, apa itu sighat mubalaghah, apa itu isim tafdil, apa itu isim mansub, apa itu isim adat, apa itu isim isyarah, apa itu isim mausul, yang ini sudah tuntas kita jelaskan dalam episode sebelumnya, tidak mungkin, sulit untuk kemudian memahami ini. Oleh sebab itu saya katakan, materi itu ada materi prasyarat sebagai dasar, ada materi inti. Pelajaran yang sistematis, pembelajaran yang sistematis itu adalah yang memperhatikan itu. Murid kita jangan kesusu membahas tentang atau kita ajak kemudian berpikir tentang na'at kalau nggak ngerti isim sifat. Dua susunan kata, apakah pada akhirnya akan ditentukan sebagai na'at man'ut atau idhofah? Ya, ini dua susunan kata, apakah pada akhirnya akan kita tentukan sebagai na'at atau adalah idhofah misalnya, itu tergantung pada apakah yang kedua berupa isim sifat atau tidak. Ya. Ini meskipun misalnya tidak ada harokat, orang akan bisa mengatakan, ini bacaannya adalah hadithun syarifun, dengan menjadikan ini sebagai man'ut, ini sebagai na'at. Tidak mungkin kemudian ini dibaca hadithu syarifin. Nggak mungkin. Dengan misalnya mengasumsikan ini dianggap sebagai mudhaf, ini dianggap sebagai mudhafun ilaihi, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini adalah isim sifat. Dua susunan kata, dipastikan itu adalah susunan na'at man'ut, bukan idhofah. Atau sebaliknya, itu pasti idhofah, bukan na'at man'ut misalnya. Ketika misalnya sudah dipastikan susunan yang kedua, apakah berupa isim sifat atau tidak. Karena ini adalah isim sifat, yaitu termasuk dalam kategori sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Maka ini ditentukan sebagai na'at. Ya kan? Misalnya dalam sisi tulisan, ini pernah ditanyakan nanti ada tulisan fi'lun mudhari'un. Ini nggak boleh dibaca fi'lu mudhari'in, nggak boleh. Fi'lun madin misalnya. Ya, ini kalau seandainya bingung, ini ada termasuk dalam kategori isim mangkus. Asalnya ini kalau seandainya diberi al-fi'lu al-madi. Nah, ini ada ini.
al-madi, al-fi'lu al-madi. Di sini isim mangkus, i'rabnya takdiri, diperhatikan. Ini adalah susunan na'at man'ut. Tapi kalau fi'lul amri, tulisannya, ini meskipun tidak ada harokatnya, tidak boleh dibaca fi'lun amrun. Tapi fi'lu amrin, dengan menjadikan fi'lu sebagai mudhaf, amrin sebagai mudhafun ilaihi. Kenapa fi'lun mudhari'un misalnya harus ditentukan sebagai susunan na'at man'ut? Karena mudhari' itu adalah merupakan isim sifat. Mudhari' itu adalah merupakan isim sifat dari dhara'a yudhari'u mudhara'atan wa dhira'an wa dhira'an fahuwa mudhari'un. Dhara'a yudhari'. Jadi ini isim sifat. Saya ulangi lagi. Dua susunan kata, apakah pada akhirnya akan kita tentukan sebagai na'at man'ut atau idhofah, itu tergantung yang kedua. Ketika yang kedua itu adalah berupa isim sifat, dipastikan dua gabungan kata itu adalah merupakan na'at man'ut. Tapi ketika kemudian yang kedua itu bukan berupa isim sifat, ini bukan berupa isim sifat, maka ini dipastikan ini berkedudukan mudhaf, ini adalah mudhafun ilaihi. Jadi enak kalau seandainya murid kita sudah ngerti tentang isim sifat. Saya contohkan lagi yang ekstrim lagi ya. Misalnya, saya contohkan yang ekstrim. Gitu. Misalnya, as-sayyi'atul akhlaqi misalnya. Ini harus ditentukan sebagai ini mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Gak boleh misalnya ini ditentukan sebagai man'ut, ini sebagai na'at. Kenapa? Karena al-akhlaq itu bukan merupakan isim sifat. Al-akhlaq itu adalah merupakan bentuk jamak dari khuluqun, khuluqani, khuluqani, akhlaqun. Khuluqun. Ya, khuluqani, akhlaqun. Dua susunan kata memungkinkan pada akhirnya apakah kita tentukan sebagai na'at man'ut atau idhofah, tergantung yang kedua. Apakah termasuk dalam kategori isim sifat atau bukan. Al-akhlaq bukan isim sifat sehingga ini ditentukan sebagai mudhaf, mudhaf ilaih. Kok ada alnya Ustaz? Ya, karena ini adalah idhofahnya adalah lafdhiyah. Silahkan merujuk lagi kepada konsep tentang idhofah lafdhiyah yang sudah pernah saya jelaskan. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, ketika kemudian kita membahas tentang na'at man'ut, prasyaratnya adalah isim sifat. Kalau seandainya murid-murid kita belum paham tentang isim sifat, maka sulit untuk kemudian memahami tentang na'at ini. Itu semacam itu. Dua gabungan kata, apakah pada akhirnya akan ditentukan sebagai na'at man'ut atau idhofah, tergantung yang kedua, apakah termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak. Ketika termasuk dalam kategori isim sifat, maka dia termasuk dalam kategori na'at man'ut. Ketika bukan termasuk dalam kategori isim sifat, maka termasuk dalam kategori idhofah itu. Bukan na'at man'ut. Itu semacam itu. Ya, jadi ini penting untuk kemudian saya tegaskan. Ya. Selanjutnya, ada na'at mufrad, hati-hati menjelaskan tentang mufrad, memaknai mufrad. Mufrad itu tidak selalu identik dengan lawan dari tathniyah dan jamak. Memungkinkan juga merupakan lawan dari tathniyah dan jamak. Ketika kapan? Ketika babnya adalah bab tentang kalimah, tentang kata dari aspek kuantitasnya. Tapi memungkinkan juga ini diterjemahkan dengan lawan dari jumlah. Ketika kapan? Ketika kita ngomong dalam bab na'at man'ut, ketika kita ngomong dalam konteks hal, ketika kita ngomong dalam konteks khabar. Tapi mufrad memungkinkan juga untuk kemudian diterjemahkan lawan dari mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Kapan itu terjadi? Kalau seandainya kita sedang mengkaji tentang bab munada, tentang bab isim la allati li nafyil jinsi. Itu mufrad lawannya adalah mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Oleh sebab itu hati-hati menerjemahkan. Dalam konteks ketika misalnya yang namanya mufrad muncul dalam bab na'at, maka ini adalah lawan dari jumlah. Oleh sebab itu na'at dibagi menjadi dua, ada na'at mufrad, ada na'at jumlah. Na'at mufrad selalu terbuat dari isim sifat, na'at jumlah terbuat dari jumlah yang jatuh setelah isim nakirah. Itu semacam itu, ya. Sekarang kita melanjutkan tentang na'at mufrad itu yang harus terbuat dari isim sifat. Na'at mufrad itu ada dua macam. Ada yang sifatnya hakiki, ada yang sifatnya sababi. Apa maksudnya na'at hakiki itu? Na'at hakiki adalah na'at yang menjelaskan man'utnya secara langsung. Yang dijelaskan itu man'utnya. Bukan menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya. Saya kalau seandainya ini saya contohkan. Ja'a
rojulun, misalnya mahirun, berhenti di sini. Ini kalau seandainya diterjemahkan itu begini. Ja'a telah datang, siapa rojulun orang laki-laki, mahirun yang pandai, siapa rojul? Yang pandai itu rojul. Ja'a wis teko sapa rojulun wong lanang, mahirun kang pinter sapa rojul. Yang pinter ini siapa? Rojul. Berarti ketika misalnya yang dijelaskan adalah man'ud, ini adalah man'udnya, ini adalah na'atnya, man'udnya kebetulan jadi fa'il, ya, maka ini harus dibaca rofa gitu ya. Yang dijelaskan mana ini? Man'udnya secara langsung. Telah datang siapa rojulun orang laki-laki, mahirun yang pintar siapa rojul. Tapi kalau seandainya ini saya rubah sedikit misalnya, ja'a telah datang siapa rojulun, fa'il di sini, mahirun yang pintar siapa ustadzuhu, ustadznya rojul. Ini adalah na'at sababi. Ini adalah na'at sababi. Na'at sababi adalah na'at yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'ud, bukan menjelaskan man'udnya secara langsung. Saya ulangi lagi. Na'at sababi adalah na'at yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'ud, bukan menjelaskan man'udnya secara langsung. Ini man'udnya, ini na'atnya. Kalau seandainya ditanya, dalam contoh, ja'a rojulun yang ada terusannya ustadzuhu. Kalau seandainya ditanya, yang pintar siapa? Yang pintar itu bukan rojul. Yang pintar itu adalah ustadznya rojul. Karena demikian, na'at sababi ini. Kenapa? Karena yang dijelaskan bukan man'udnya. Tapi sesuatu yang berhubungan dengan man'ud. Bahwa ustadzun ini berhubungan dengan man'ud, di sini ada dhamir yang kembalinya kepada lafadz rojul. Itu penting untuk kemudian saya tegaskan. Coba, bedakan. Ja'a telah datang siapa rojulun orang laki-laki, mahirun yang pintar siapa rojul. Kalau seandainya ditanya, siapa yang pintar ini? Orang laki-laki. Orang laki-laki statusnya sebagai apa? Man'ud. Berarti ini na'at hakiki. Kenapa? Karena yang dijelaskan itu man'udnya secara langsung. Kalau saya tanya, ja'a rojulun mahirun ustadhu, ja'a telah datang siapa rojulun orang laki-laki, mahirun yang pintar siapa ustadhu, ustadznya rojul. Kalau seandainya ditanya, siapa yang pintar? Yang pintar itu ustadznya rojul. Kalau rojulnya tidak. Berarti di sini yang dijelaskan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan man'ud. Mana sesuatu yang berhubungan dengan man'ud? Ustadzuhu. Bahwa ustadzuhu berhubungan dengan man'ud, di sini ada dhamir yang kembalinya kepada man'udnya. Penerjemahan yang pertama itu seperti itu. Na'at hakiki adalah na'at yang menjelaskan man'udnya secara langsung. Na'at sababi adalah na'at yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'ud, yang dijelaskan bukan man'udnya secara langsung. Perhatikan. Atau diterjemahkan juga, na'at hakiki adalah na'at yang merofakkan isim dhamir. Merofakkan isim dhamir. Di dalam lafadz mahirun dianggap ada huwa yang berkedudukan rofa, karena menjadi fa'il yang kembalinya kepada rojul. Merofakkan isim dhamir di sini. Kalau di sini merofakkan isim dhahir, ini isim dhamir, merofakkan isim dhamir, ini merofakkan isim dhahir. Di sini yang dirofakkan dibaca ustadzuhu langsung isim dhahir, ini isim dhahir. Na'at hakiki adalah na'at yang merofakkan isim dhamir. Na'at sababi adalah na'at yang merofakkan isim dhahir. Isim dhahir di sini, ustadzuhu yang merupakan isim dhahir, dibaca ustadzuhu, tidak dibaca ustadzahu, tidak dibaca ustadzihi, tapi dibaca ustadzuhu, dipaksa rofa oleh apa? Oleh na'atnya. Merofakkan isim dhahir, merofakkan isim dhamir. Di sini yang dirofakkan adalah huwa. Ada perbedaan penerjemahan, ada... Na'at hakiki adalah na'at yang menjelaskan man'udnya secara langsung dan dia merofakkan isim dhamir. Na'at sababi adalah na'at yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'udnya, bukan menjelaskan man'udnya secara langsung, dan dia merofakkan isim dhahir. Ya. Siapa yang pintar ini? Rojul. Berarti rojulnya langsung yang menjadi man'ud. Siapa yang pintar ini? Adalah sesuatu yang berhubungan dengan rojul. Ustadznya rojul ini. Bukan rojulnya yang pintar. Di sini yang dirofakkan adalah isim dhamir. Huwa yang tersimpan di dalam lafadz mahirun. Sedangkan di sini yang dirofakkan itu adalah isim dhahir. Yaitu ustadzuhu. Definisi dari na'at mufrad. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Na'at hakiki adalah na'at yang menjelaskan man'udnya secara langsung. Dan dia merofakkan isim dhamir. Na'at sababi adalah na'at yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'udnya dan dia merofakkan isim dhahir, isim dhamir, isim dhahir. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk penerjemahan itu. Selanjutnya,
Ketika kemudian naat itu adalah naat hakiki, maka harus ada kesesuaian dengan calon man'utnya, dengan man'utnya, dari aspek apa saja, semuanya, total. Dari segi mufrad, tathniyah, jamaknya, itu harus sama kalau naat hakiki. Dari segi mudzakkar, mu'annatsnya, itu harus sama kalau naat hakiki. Dari segi ma'rifah nakirohnya, itu harus sama. Dan kemudian dari sisi i'rabnya. Ketika naat itu menjelaskan man'utnya secara langsung, ketika naat itu merofakkan isim dhamir, berarti naatnya adalah naat hakiki, maka antara naat dan man'utnya itu harus ada kesesuaian dari segi mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirohnya, dan terakhir adalah dari sisi i'rabnya. Karena demikian, ini juga harus kita anggap sebagai prasyarat juga. Harus ngerti tathniyah jamak, harus ngerti misalnya ma'rifah nakiroh, harus ngerti mudzakkar muannas. Itu semacam itu. Sehingga kalau seandainya misalnya, saya contohkan, ja'a misalnya, ja'a rajulun, di sini mahirun. Kalau seandainya ja'a rajulani, di sini akan mahironi. Ja'a kalau seandainya di sini dijamakkan menjadi rijalun, maka di sini mahiruna. Kalau di sini mufrad, di sini mufrad. Kalau di sini tathniyah, di sini maka tathniyah. Kalau di sini jamak, maka di sini jamak. Ya kan? Bandingkan ketika misalnya, saya contohkan, ja'at tilmizatun, misalnya mahiratun. Kemudian, ja'at tilmizatani mahiratani. Ya, misalnya. Ja'at misalnya, ja'at tilmizatun, misalnya mahiratun. Di sini adalah mudzakkar, di sini harus di sini muannas, di sini muannas. Ya kan? Ja'at tilmizatani mahiratani. Kalau seandainya mudzakkar mudzakkar, kalau seandainya mudzakkar mudzakkar, kalau muannas muannas. Begitu. Ini contoh yang mudzakkar, ini contoh yang muannas. Itu kalau seandainya naatnya naat hakiki. Kalau di sini nakiroh, di sini nakiroh. Oleh karena demikian, kalau seandainya saya contohkan ja'a ar-rajulu pakai al, di sini harus al-mahiru. Kalau seandainya ma'rifah, ma'rifah. Yang jelas ketika misalnya yang namanya naat itu menjelaskan man'utnya secara langsung, ketika yang namanya naat itu adalah merofakkan isim dhamir, berarti naatnya itu adalah naat hakiki, maka pada saat itu antara naat dan man'utnya dari aspek mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirohnya, dan kemudian dari sisi i'rabnya itu harus sama. Harus sama. Itu semacam itu. Karena demikian ini harus paham. Oh, ini sedang mufrad, ini sedang tathniyah, ini sedang jamak, ini sedang mudzakkar, ini sedang muannas, ini sedang ma'rifah, ini sedang nakiroh, dan seterusnya. Ya, jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, naat itu ada dua macam, ada yang disebut sebagai naat mufrad, ada yang naat jumlah. Naat mufrad yang terbuat dari isim mufrad, isim sifat ini, itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut sebagai naat hakiki, ada yang disebut sebagai naat sababi. Naat hakiki itu harus sama dengan man'utnya dari segi mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya, dan kemudian dari sisi i'rabnya. Begitu. Tapi kalau naatnya naat sababi tidak, yang harus sama dengan man'utnya itu hanya dari segi ma'rifah nakirahnya dan i'rabnya saja ini. Jadi kalau naatnya itu adalah naat sababi, yang harus sama itu hanya dari segi ma'rifah nakirahnya saja dan kemudian dari sisi i'rabnya. Mufrad tathniyah, naat sababi harus selalu dalam kondisi mufrad. Tidak boleh naat sababi itu adalah jamak atau tathniyah. Dari segi mudzakkar muannasnya, naat sababi harus disesuaikan dengan ma'mulnya. Saya contohkan misalnya. Ja'a rajulun, misalnya. Mahiratun. Ja'a rajulun. Mahiratun. Mahiratun ummuhu. Jadi fa'il di sini. Ja'a telah datang siapa rajulun, orang laki-laki, mahiratun yang pinter. Loh, Ustaz kok pakai ta marbutoh? Bukankah rajulun ini jadi man'ut? Ini menjadi naat? Iya memang.
Kenapa? Loh, naatnya kan tidak ada tak marbutohnya. Ini kan mudzakkar, Ustaz. Kenapa di sini kok kemudian pakai tak marbutoh yang berarti ini muannats? Oh iya, ini harus pakai tak marbutoh justru. Harus dimuannaskan. Kenapa? Karena dari sisi mudzakkar muannasnya, ketika naatnya itu adalah naat sababi, disesuaikan dengan makmulnya. Ini namanya makmulnya. Makmulnya adalah ummun. Ummun itu berstatus muannas. Ya, begitu. Ja'a telah datang siapa? Rajulun, orang laki-laki. Mahiratun yang pinter. Siapa? Ummuhu. Ibunya rajul. Mahiratun bener ini. Bener. Naatnya mana? Naatnya mahiratun. Man'utnya adalah rajulun. Rajulun kan mudzakkar. Kenapa kok mahiratun mu'annas? Mahiratun mu'annas lebih disebabkan karena ini adalah berjenis naat sababi. Naat sababi itu dari segi mudzakkar mu'annasnya disesuaikan dengan makmulnya, bukan disesuaikan dengan man'utnya, bukan. Oleh sebab itu ketika kemudian saya contohkan terbalik juga benar. Misalnya, ja'at, misalnya, apa? Ja'at, misalnya, tilmidatun. Ja'at tilmidatun, telah datang seorang murid. Mahirun, yang pinter. Siapa? Ustadzuha. Pakai ha ya. Ja'at telah datang. Siapa? Tilmidatun, seorang murid perempuan. Mahirun, yang pinter. Ustadz, mahirun jadi apa? Jadi naat. Mana man'utnya? Tilmidatun. Ini man'ut. Ya, ini man'utnya. Tilmidatun. Loh, tilmidatun kan ada tak marbutohnya, berarti ini mu'annas. Kenapa di sini kok kemudian tidak pakai tak marbutoh, pakai mudzakkar? Iya, ini naatnya naat sababi. Kok tahu naat sababi? Karena yang dijelaskan adalah bukan man'utnya secara langsung, tapi sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya. Sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya adalah ustadzuhu. Dan ustadzuhu ini berjenis kelamin mudzakkar. Ini namanya ma'mulnya. Untuk mudzakkar muannasnya itu naat sababi, itu disesuaikan dengan makmulnya. Makmulnya adalah ustadzuhu. Di sini dibaca ustadzuhu. Ya, begitu. Ya. Jadi beda antara naat hakiki yang harus sama dari segi mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya. Kalau ini, kalau naatnya itu naat sababi, hanya harus sama dari segi ma'rifah nakirahnya dan i'rabnya saja. Sedangkan mudzakkar muannasnya disesuaikan dengan makmulnya. Yang namanya mufrad tasniyahnya, naat sababi harus selalu dalam kondisi mufrad meskipun yang namanya man'utnya itu adalah jamak. Ja'a, misalnya, at-talamidhu, telah datang murid-murid. Ya, al-mahiru, yang pintar. Siapa yang pintar? Ustadzuhum. Misalnya. Ini jadi apa ini? Jadi man'ut. Mana naatnya? Naatnya adalah al-mahiru. Ini naat. Loh, ini kan jamak. Jamak dari tilmidhun, tilmidhani, talamid. Ini kan bentuk jamak ini. Kenapa di sini kok mufrad? Naat sababi. Karena ini naat sababi, itu selalu dalam kondisi mufrad. Tidak ada naat sababi itu yang ditasniyahkan, yang dijamakkan. Meskipun man'utnya itu adalah tasniyah, meskipun man'utnya itu adalah jamak. Ini penting untuk kemudian saya tegaskan. Ya. Ja'a telah datang siapa at-talamidu, murid-murid, beberapa murid, al-mahiru, yang pinter. Siapa? Ustadzuhum. Yang harus sama, antara ini dia beri al saja. Ya. Yang harus sama, ini sama-sama nakirah. Ini sama-sama nakirah. Ini nakirah juga sama-sama ma'rifahnya. Ini ma'rifah, kebetulan kita contohkan yang ma'rifah. Ya, saya ulangi lagi. Naat mufrad itu harus terbuat dari isim sifat. Naat mufrad dibagi menjadi dua, hakiki dan sababi. Hakiki itu adalah menjelaskan man'utnya secara langsung. Telah datang seorang murid yang pinter. Yang pinter siapa? Murid. Berarti menjelaskan man'utnya secara langsung. Ya. Telah datang seorang murid yang pinter ustadznya. Yang pinter siapa? Ustadznya. Muridnya tidak pinter. Berarti naatnya sababi. Ketika naat itu adalah sababi, maka yang harus sama adalah dari segi ma'rifah nakirahnya saja dan i'rabnya. Sedangkan mufrad tasniyah jamaknya, naat sababi harus selalu dalam kondisi mufrad, mudzakkar muannasnya disesuaikan dengan ma'mulnya. Ya, ini sudah banyak variasinya. Ini jamak, ini mufrad. Ya kan? Kemudian ini muannas, ini
mudzakkar. Ini mudzakkar, ini muannats. Ini sudah clear begitu. Ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan itu. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan na'at jumlah itu? Ya, dilanjutkan ini. Na'at jumlah itu adalah setiap jumlah, apakah itu ismiyah atau fi'liyah, yang jatuh setelah isim nakirah. Ya, misalnya begitu. Ja'a misalnya rajulun yaqra'u al-Qur'ana. Perhatikan kata-kata yaqra'ul Qur'ana. Ini adalah jumlah. Jumlahnya kebetulan jumlah fi'liyah. Ini rajulun kebetulan bukan termasuk dalam kategori isim ma'rifah, berarti ini isim nakirah. Diperhatikan. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah, maka ini ditentukan sebagai na'tul jumlah. Karena demikian cara menerjemahkan, ja'a telah datang, siapa rajulun orang laki-laki, yaqra'u yang akan membaca, siapa rajul Al-Qur'an akan Al-Qur'an. Kenapa Ustadz kok diterjemahkan yang di sini jadi na'at? Na'at apa ini? Na'at jumlah. Kenapa kok dijadikan sebagai na'at jumlah? Dijadikan sebagai na'at jumlah lebih disebabkan karena ini adalah jumlah jatuhnya setelah isim nakirah. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah, apakah jumlahnya itu adalah jumlah fi'liyah ataukah jumlah ismiyah, maka disebut sebagai na'tul jumlah. Ja'a telah datang, siapa rajulun orang laki-laki, ustadzuhu yang bermula. Bermula ustadznya adalah mahirun, pinter. Ustadzuhu jadikan mubtada, mahirun jadikan khabar. Ustadzuhu mahirun itu adalah jumlah. Kebetulan jumlah ismiyah. Ya kan? Jatuh setelah rajulun. Ini isim nakirah. Setiap jumlah apakah itu ismiyah, apabila jatuh isim setelah isim nakirah, maka ini disebut sebagai na'tul jumlah. Karena demikian cara menerjemahkannya adalah ja'a telah datang, siapa rajulun orang laki-laki, ustadzuhu yang bermula ustadznya rajul adalah mahirun, pinter. Seorang laki-laki yang ustadznya pinter telah datang. Seorang laki-laki yang ustadznya pinter telah datang. Itu semacam itu. Ja'a itu adalah fi'il, fi'ilnya fi'il maklum. Karena fi'il maklum, kenapa kok fi'il maklum? Karena tidak diikutkan pada kaidah majhul, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa kusira ma qabla al-akhir. Karena demikian fi'il maklum, ya, maka disebut sebagai fi'il maklum. Karena fi'il maklum maka dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya rajulun. Rajulun dijadikan sebagai fa'il, karena demikian dibaca rafa di sini. Ya. Ustadzuhu, ini lagi. Ini adalah dijadikan sebagai mubtada. Mahirun dijadikan sebagai khabar, gabungan mubtada khabar adalah jumlah ismiyah. Ya. Ini jatuhnya setelah isim nakirah. Ja'a telah datang, siapa rajulun orang laki-laki, ustadzu yang bermula ustadznya adalah mahirun, pinter. Ja'at wastaqo sapa rajulun wong lanang, ustadzu kang utawi ustate rajul iku mahirun, pinter. Ya, jadi perhatikan, ketika yang namanya na'at itu terbuat dari jumlah, maka di sini masuk dalam wilayah mahalli. Oleh karena demikian, jangan kemudian ditanya mana alamatul i'rabnya, pasti tidak ada. Penting untuk kemudian saya tegaskan. Ustadzuhu di sini dibaca rofa bukan karena dia menjadi na'at dari rajulun. Yang menjadi na'at itu gabungan secara umum, secara utuh mubtada khabar. Bukan ustadzuhu. Kalau ustadzuhu jadi mubtada, mahirun jadi khabar. Gabungan ustadzuhu mahirun inilah yang menjadi na'at karena ini adalah jumlah ismiyah jatuh setelah isim nakirah. Yaqra'u di sini dibaca rofa bukan karena dia menjadi na'at dari rajulun. Yang menjadi na'at adalah jumlah yang terbuat dari yaqra'u plus huwa plus Al-Qur'an. Gabungan yaqra'u plus huwa sebagai fa'il Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih itu adalah jumlah fi'liyah jatuh setelah isim nakirah. Itulah yang kemudian menjadi na'at. Karena demikian ini sifatnya mahalli. Jangan ditanya tanda i'rabnya. Loh, yaqra'u kan tetap dibaca rofa, Ustaz. Iya, dibaca rofanya lebih disebabkan karena ini adalah fi'il mudhari' mu'rab dan tidak bertemu dengan tajarrud anin nawasib wal jawazim. Ini adalah ini adalah mu'rab karena tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm, maka dibaca rafa di sini. Bukan karena menjadi na'at.
Karena demikian tetap akan berkedudukan menjadi naat kalau saya contohkan misalnya jaa telah datang siapa rojulun orang laki-laki yang lam yakro yang tidak membaca siapa rojul Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Sama ini meskipun ini disukun karena nggak ada hubungannya. Yang menjadi naat itu adalah lam yakro jumlah ini. Jumlah ini, jumlah fi'liyah inilah yang kemudian menjadi naat. Bukan lam yakro. Ya, bukan. Karena ini bagian dari jumlah ya. Ini ada huwa, ada gabungan inilah yang jatuh setelah isim nakiroh. Inilah yang kemudian menjadi menjadi naat dari lafadz rajulun. Karena demikian ini sifatnya mahalli. Ya. Tidak akan kita temukan tanda i'rabnya. Sehingga pasti tidak muncul tanda i'rabnya, ya. Gambaran tentang naat mungkin itu. Jadi penting untuk saya tegaskan bahwa materi prasyarat untuk masuk pada naat itu adalah isim sifat. Dua gabungan kata memungkinkan ditentukan sebagai idhofah atau ditentukan sebagai naat, man'ut, tergantung pada apakah ini adalah termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak. Ya, begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ada ketidakfahaman dan seterusnya, silahkan layangkan pertanyaan. Insya Allah nanti setiap Kamis secara berurutan, tergantung keterbatasan waktu juga, ketersediaan waktu juga, nanti akan kita jawab secara berurutan. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.